Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam edisi Ramadan ya. Di bulan penuh berkah ini kami hadir 2 kali sehari saat sahur dan berbuka puasa. Video singkat, ringan, semoga jadi penguat iman. Karena di sini kita belajar pelan-pelan biar pahamnya bertahan lama. Pernah nggak sih kita ngerasa hidup lagi enak-enaknya, tiba-tiba semuanya runtuh, sehat hilang, rezeki seret, orang-orang menjauh, dan doa terasa kayak mantul di langit? Kalau pernah, mungkin kisah ini bukan sekedar cerita. Kisah ini juga dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam, seorang nabi, seorang hamba, dan simbol sabar level tertinggi. Al-Quran menyebut Nabi Ayub bukan karena mukjizat yang spektakuler, tapi karena satu hal, keteguhan iman saat diuji. Allah berfirman dalam surat Shor ayat 44, sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar, dialah sebaik-baiknya hamba, sesungguhnya dia amat yang taat. Nabi Ayub alaihissalam bukan orang biasa, beliau hidup dalam kenikmatan yang kalau hari ini tuh kita mungkin masuk kategori hidup mapan paripurna gitu. Sehat, kaya, keluarganya utuh, anak-anaknya soleh, harta melimpah, yang paling penting iman tetap terjaga dan tetap rendah hati. Puluhan tahun hidup dalam kondisi itu, tapi Nabi Ayub alaihissalam gak pernah berubah jadi sombong. Beliau tetap berdakwah, tetap bersedekah, tetap ngajarin keluarganya untuk dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya ujian itu pun datang. Ujian Nabi Ayub itu bukan satu paket kecil, tapi bertubi-tubi. Penyakit berat menimpa tubuhnya, kaumnya menjauh, satu persatu anaknya wafat, harta dan ternaknya lenyap, dari hidup terhormat ke hidup di pinggiran kota. Dan yang bikin merinding, belasan tahun Nabi Ayub hidup dalam kondisi itu. Tapi tahu nggak hal yang paling luar biasa? Tidak ada satupun ayat yang menyebut bahwa Nabi Ayub berkata, "Kenapa aku ya Allah?" Nggak ada tuh sama sekali. Sabar versi Nabi Ayub alaihissalam bukan pasrah tanpa usaha. Beliau tetap ikhtiar, tetap berdoa, tetap beriman. Bahkan ketika istrinya yang setia mendampingi pernah menyarankan beliau untuk berdoa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Ayub alaihissalam menjawab dengan kalimat yang kalau kita renungkan rasanya nusuk banget gitu ya. Nabi Ayub bilang, kita dulu diberi nikmat selama puluhan tahun, baru diuji segini, aku masih malu meminta ujian itu dicabut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan tentang menunda doa, tapi tentang adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya ketika waktunya tiba, Nabi Ayub alaihissalam berdoa. Bukan doa panjang, bukan tuntutan. Allah mengabadikan doanya dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Dengerin baik-baik ya, Nabi Ayub tidak meminta kesembuhan, beliau hanya menyampaikan keadaannya dan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disitulah rahmat Allah turun kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 84, maka kami kabulkan doanya, kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, serta kami lipat gandakan sebagian rahmat dari kami. Dalam surat Shor ayat 42 Allah menyatakan, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Dan dalam sekejap penyakit itu pun hilang, tubuhnya kembali kuat, hidupnya bukan cuma pulih tapi lebih baik dari sebelumnya. Kisah Nabi Ayub bukan janji bahwa semua orang sabar pasti langsung kaya, enggak gitu. Tapi ini jaminan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya baik baginya. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, itu pun baik baginya. Kalau hari ini kamu lagi diuji, ingat deh satu hal, Allah tahu batasmu, Allah dengar keluhmu, dan Allah tidak pernah telat menjawab doamu. Kisah Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kita satu hal penting, iman bukan tentang seberapa banyak nikmat yang diberi, tapi seberapa kuat kita bertahan saat nikmat itu diambil. Karena di balik sabar selalu ada rahmat, dan di balik ujian selalu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kisah ini membuat hati kamu merasa lebih tenang dalam menghadapi masalahmu, maka ada baiknya juga kamu share video ini ke orang yang menurut kamu mereka lagi berjuang diam-diam. Karena di sini kita nggak cuma dengar cerita, tapi kita juga bisa mengambil maknanya. Demikian episode edisi Ramadan kali ini. Besok kami akan kembali dengan kisah-kisah Islami lainnya. Kami akan tayang di jam yang sama ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.